Inilah 7 kebiasaan keuangan yang bikin kamu tetap miskin. Jika kamu mempelajari ini sampai selesai dan memahaminya, kebiasaan mengatur keuanganmu akan lebih terkontrol dan bisa membuatmu terhindar dari kemiskinan. Mari kita bedah 7 kebiasaan keuangan yang diam-diam membuat banyak orang terjebak dalam siklus tidak pernah maju. Masalah keuangan seringkali bukan akibat kurangnya penghasilan, tetapi akibat kebiasaan kecil yang kelihatannya tidak berbahaya. Kebanyakan orang merasa mereka sudah cukup bijak mengelola uang, padahal tanpa sadar, setiap hari mereka melakukan pola yang secara perlahan menggerogoti stabilitas keuangan mereka. Ini dia 7 kebiasaan yang membuat kamu tetap miskin. Yang pertama, tidak mencatat pengeluaran harian. Ketika seseorang tidak mengetahui kemana perginya uangnya, ia memberi ruang besar bagi kebocoran finansial. Pengeluaran kecil seperti kopi, jajanan, atau ongkos tambahan tampak tidak penting jika dilihat satu persatu. Namun jika dikumpulkan jumlahnya bisa setara dengan tabungan bulanan. Saat seseorang mulai mencatat pengeluaran, walaupun sederhana caranya, ia mulai melihat pola. Dari situ hadir kesadaran baru untuk menata ulang kebiasaan konsumsi. Kesadaran ini jauh lebih kuat dibanding sekadar memaksakan diri berhemat. Yang kedua, terjebak gaya hidup yang tumbuh lebih cepat daripada penghasilan. Kenaikan pendapatan sering disambut dengan kenaikan standar hidup. Seseorang merasa pantas makan lebih mewah, naik kendaraan lebih mahal, atau menggunakan barang yang lebih trendy. Gaya hidup ini menyerap peningkatan penghasilan seketika. Ketika seseorang berhenti membiarkan gaya hidup memimpin, ia mulai melihat ruang yang bisa diubah menjadi tabungan atau investasi. Proses ini membantu memperlambat konsumsi dan mempercepat pertumbuhan aset. Yang ketiga, menggunakan hutang untuk menutupi kebiasaan konsumtif. Hutang tidak selalu buruk, namun ketika digunakan untuk menutupi pola hidup yang sebenarnya tidak perlu dipertahankan, hutang berubah menjadi racun. Cicilan kecil yang bertambah banyak pada akhirnya mengurung seseorang dalam tekanan finansial. Ketika seseorang menyadari pola ini, ia mulai memilih menurunkan gaya hidup ketimbang memaksakan citra. Langkah sederhana ini bisa membuka ruang besar untuk pemulihan finansial. Yang keempat, mengabaikan dana darurat. Sebagian besar orang merasa dana darurat tidak penting sampai sebuah kejadian menghantam hidup mereka terang-terangan. Ketika tidak ada dana cadangan, solusi tercepat adalah hutang. Dari sini siklus masalah finansial dimulai. Saat dana darurat mulai dibangun, meski perlahan, seseorang menciptakan pagar pelindung bagi dirinya sendiri. Ia tidak lagi panik dalam situasi mendesak dan tidak perlu mencari cara instan yang justru